Halo semuanya, 2M di sini dan ini adalah alur cerita film The Shawshank Redemption. Film ini menceritakan kisah seorang pria yang bernama Andy Dufresne yang berprofesi sebagai seorang bankir handal di negara bagian Maine, Amerika Serikat. Pada tahun 1947, ia difitnah dan dihukum karena dituduh membunuh istri dan kekasih gelapnya yang berprofesi sebagai pemain golf profesional. Saat di pengadilan, Andy terus mengklaim bahwa dirinya tidak bersalah. Jaksa penuntut bertanya kepada Andy soal kronologi yang terjadi. Andy berkata bahwa kedatangannya ke rumah kekasih gelap istrinya hanya untuk sekedar ngobrol, bukan untuk membunuh mereka berdua. Tetapi sang jaksa penuntut berhasil meyakinkan hakim dan juri bahwa peluru yang ditemukan di TKP pembunuhan identik dengan peluru yang berada di pistol Andy. Pada era 1940-an, negara bagian Maine belum memiliki sistem hukuman mati. Jadi, Andy dijatuhi hukuman 2 kali seumur hidup dan dikirim ke penjara Shawshank yang terkenal brutal. Setelah sampai di penjara, ia dibariskan sejajar dengan kriminal yang lain untuk diperkenalkan kepada kapten penjaga Hadley dan sipir penjara Norton. Setelah perkenalan, para napi baru dan Andy dimandikan, diberi sepatu dan baju, lalu digiring ke dalam sel mereka satu persatu. Di malam di hari yang sama, ada salah satu napi yang menangis. Tangisan napi itu terdengar oleh kepala penjaga. Si napi yang menangis itu terus-terusan berkata bahwa ia tak bersalah dan ia tak seharusnya berada di penjara ini. Kepala penjaga pun emosi, lalu menarik napi itu dan menghajarnya sampai tewas. Setelah berbulan-bulan di dalam penjara itu, Andy mendekati seorang pria yang bernama Red. Red adalah seorang penyelundup yang biasa memasukkan barang-barang dari luar penjara kepada napi. Andy meminta Red untuk menyelundupkan palu batu dengan alasan untuk hobinya yaitu memahat batu. Red setuju dan berjanji untuk memenuhi orderan Andy. Ia juga memperingatkan Andy tentang kelompok geng yang dijuluki The Sister yang kerap melakukan pelecehan seksual terhadap napi yang lain karena Red mendengar kabar bahwa bos geng tersebut menyukai Andy. Tak lama setelah itu, orderan palu Andy pun datang. Red sempat tertawa melihat ukuran palu itu. Ia mengira bahwa Andy akan menggunakan palu itu untuk melarikan diri, tapi palunya terlalu kecil. Suatu hari, sipir penjara membutuhkan tenaga sukarela untuk merenovasi atap bangunan. Red bersikeras agar Andy dan teman napi yang lain mengambil pekerjaan itu. Pada saat mengecat atap bangunan, Andy tak sengaja mendengar sang kepala penjaga Hadley mengeluh karena harus membayar pajak negara. Andy yang dulunya adalah ahli keuangan lalu memberitahu Hadley bagaimana dia dapat menyelesaikan masalah keuangan dan pajaknya. Ia kemudian menawarkan untuk membantu Hadley dalam mengisi dokumen pajak dengan imbalan beberapa botol bir dingin untuk para napi saat jam istirahat. Akhirnya, Hadley setuju dan menyediakan bir dingin kepada narapidana yang bekerja. Saat para napi menonton film, Andy mendekati Red, lalu memberi permintaan lagi. Kali ini, Andy meminta Red untuk mendapatkan poster aktris terkenal saat itu, Rita Hayworth. Red setuju dengan permintaan Andy. Kemudian, Andy keluar dari ruangan, namun di tengah perjalanan ia diculik oleh geng The Sister yang kemudian menyiksa dan menghajar Andy dengan brutal, yang menyebabkan ia harus dirawat selama sebulan di rumah sakit. Bos geng The Sister yang bernama Box menghabiskan 1 minggu di ruangan isolasi karena menghajar Andy. Namun, ketika ia keluar, sang kepala penjaga Hadley dan anak buahnya sudah menunggu di luar selnya. Mereka memukuli Box dengan brutal sehingga cacat permanen. Akhirnya, sejak saat itu, geng The Sister tidak pernah mengganggu Andy lagi. Setelah sembuh dari insiden pengeroyokan, Andy pun kembali ke selnya. Ia mendapat kejutan poster aktris favoritnya, Rita. Tak lama kemudian, sipir penjara Norton meminta Andy untuk bekerja di perpustakaan penjara. Disitulah Andy berkenalan dengan seorang pria tua bernama Brooks.
yang merupakan napi senior di penjara Shawshank. Setelah berbincang dengan Brooks, tiba-tiba ada seorang penjaga yang menghampiri Andy. Penjaga itu kemudian curhat tentang masalah keuangannya kepada Andy. Andy pun akhirnya membantu si penjaga itu. Melihat perpustakaan yang kosong, Andy pun memohon kepada sipir penjara untuk mendatangkan buku yang lebih banyak. Namun, sang sipir berkata bahwa mereka tidak mempunyai budget untuk membeli buku. Andy bersikeras bahwa ia akan menulis surat permohonan kepada pemerintah setempat agar mau mendatangkan buku ke penjara itu. Sambil menunggu balasan surat, setiap hari semakin banyak penjaga yang mendatangi Andy untuk meminta saran soal masalah keuangan. Andy pun selalu membantu para penjaga penjara yang datang kepadanya. Hingga pada suatu pagi, keributan terjadi di perpustakaan penjara. Napi senior yang bernama Brooks terlihat sedang menodongkan pisau ke leher napi yang lain. Andy dan Red serta napi yang lain berusaha menenangkan Brooks dan menanyakan apa yang terjadi. Akhirnya, Brooks melepaskan pria itu dan menjatuhkan pisaunya. Ternyata Brooks bersedih karena sebentar lagi ia akan dibebaskan dari penjara dan tak tahu harus kemana. Ia sudah berada di penjara itu selama lebih dari 50 tahun dan khawatir tentang dunia luar yang sudah lama tak dijumpainya. Setelah keluar dari gerbang penjara, Brooks kemudian menaiki bis yang membawanya ke kota terdekat. Setelah keluar dari bis, ia berjalan menuju apartemen yang akan ditinggalinya. Ia terlihat kebingungan dengan kehidupan di luar penjara dan hampir tertabrak mobil karena linglung. Tak lama setelah itu, Brooks bekerja sebagai karyawan di supermarket. Ia kerap dimarahi manajer dan customer yang membuatnya stres setiap hari. Akhirnya ia mengakhiri penderitaannya dengan menggantung dirinya di dalam kamar apartemennya. Kembali ke dalam penjara Shawshank, akhirnya buku-buku yang di-request oleh Andy datang dalam jumlah yang sangat banyak. Di antara buku-buku yang datang, ada juga beberapa piringan hitam terselip di sana. Tiba-tiba Andy mempunyai ide gila. Ia memasang piringan hitam musik favoritnya yang terkoneksi dengan speaker penjara. Akhirnya, semua napi mendengar musik itu yang menyebabkan mereka diam tak bergerak sambil menikmati indahnya alunan musik tersebut. Andy mengunci ruangan tempat ia memainkan musiknya. Dan ketika sipir penjara meminta Andy untuk mematikan alat pemutar musik, ia malah menambah volumenya dan pura-pura tak mendengar sipir penjara. Andy mendapat hukuman 2 minggu di dalam sel isolasi karena ulahnya yang gila itu. 18 tahun setelah Andy berada di Shawshank, datanglah seorang napi muda bernama Tommy. Tommy adalah tipe napi yang santai, karismatik, dan sangat populer di antara napi yang lain. Tak butuh waktu lama agar Tommy dapat berteman dengan Andy dan Red. Tommy curhat kepada Andy dan Red bahwa dia sudah keluar masuk penjara sejak berusia 13 tahun. Kemudian Andy menyarankan agar Tommy bertobat dan merubah kehidupannya. Tommy mendengar saran Andy dan ia meminta Andy untuk membantunya mendapatkan pendidikan yang layak. Tommy tidak bisa membaca dan menulis, jadi Andy mengajarinya dengan sangat perlahan. Hingga pada suatu hari saat sedang bersantai di ruang kerja, Tommy bertanya pada Red. Ia bertanya apa yang menyebabkan Andy masuk ke Shawshank. Lalu Red menceritakannya kepada Tommy. Setelah mendengar cerita Red, wajah Tommy berubah menjadi pucat. Tak lama setelah itu, Tommy bercerita pada Andy dan Red tentang kisah teman satu selnya ketika Tommy berada di penjara lain. Teman sel Tommy saat itu berkata bahwa ia membunuh seorang pemain golf profesional bersama dengan kekasihnya di dekat tempat dia bekerja, yang menyebabkan suami asli wanita itu yang bekerja sebagai seorang bankir masuk penjara. Setelah mendengar cerita Tommy, Andy bersikeras bertemu dengan sang sipir penjara, berharap sang sipir membantunya untuk mendapatkan keadilan. Tapi sipir penjara menolak permintaan Andy. Andy memohon kepada sipir dan berjanji tidak akan menceritakan kepada siapapun soal pencucian uang dan penggelapan pajak yang dilakukan sang sipir penjara. Karena selama 18 tahun, Andy lah yang membantu urusan keuangan si sipir tersebut. Sang sipir pun marah dan memasukkan Andy ke sel isolasi selama sebulan yang merupakan rekor terlama di penjara Shawshank.
Kemudian pada malam harinya, Tommy dibawa keluar untuk bertemu dengan sipir Norton secara empat mata. Sipir Norton bertanya kepada Tommy, apakah cerita yang dia ceritakan pada Andy itu benar? Tommy lalu berkata bahwa cerita itu benar. Tak lama kemudian, kepala penjara Hadley menembak Tommy hingga tewas. Sipir Norton datang menemui Andy dan bercerita bahwa Tommy ditembak karena mencoba melarikan diri dari penjara. Tentu saja Andy tak percaya dengan cerita itu dan ia berkata pada Norton bahwa ia tak mau lagi melakukan pencucian uang dan penggelapan pajak. Sipir Norton marah dan menambah hukuman Andy di ruangan isolasi selama sebulan. Setelah keluar dari sel isolasi, Andy menemui Red dan berbincang-bincang. Red berkata bahwa ia mempunyai cita-cita jika keluar dari penjara, ia ingin membuka sebuah hotel kecil dan persewaan kapal di pantai Meksiko. Lalu, Andy meminta kepada Red, jika Red keluar dari penjara, ia diminta untuk mengunjungi sebuah ladang jerami di kota Buxton, di mana ada pohon besar di antara ujung dinding batu. Red diminta mengambil sesuatu yang tersembunyi di antara batu-batuan itu. Red menjadi bingung dengan permintaan Andy yang tiba-tiba, tapi ia menyetujuinya dan berjanji melakukan apa yang diminta Andy. Pada saat makan siang, para napi yang lain dan Red berbincang-bincang. Kemudian Red berkata bahwa ia mempunyai feeling tidak enak terhadap Andy. Kemudian salah satu napi berkata kalau Andy sempat meminta napi itu untuk mencarikan tali sepanjang 2 meter. Setelah mendengar perkataan napi itu, wajah Red berubah. Dia berpikir bahwa Andy akan menggantung dirinya sendiri malam ini. Keesokan paginya, penjaga melakukan panggilan absen kepada napi. Tapi ketika nama Andy dipanggil, Andy tidak menjawab. Setelah dicek, ternyata sel Andy sudah kosong dan Andy menghilang. Alarm pun berbunyi menandakan ada napi yang kabur. Sipir Norton bergegas ke sel Andy yang kosong dan meminta penjelasan para penjaga. Sipir Norton marah lalu mengobrak-abrik kamar sel Andy. Kemudian ia melempar batu ke poster Andy yang terpasang di tembok. Batu itu menembus dan masuk ke dalam dinding. Sipir Norton bingung lalu merobek poster itu. Ia terkejut bukan main setelah melihat ada lubang yang sangat besar di balik poster itu. Ternyata Andy berhasil membuat lubang terowongan dengan sebuah palu kecil yang dipesan lewat Red. Ia membuat lubang itu selama 20 tahun. Setelah melewati terowongan yang dibuatnya, Andy kemudian melewati saluran toilet penjara yang mengarahkannya ke sungai terdekat dan akhirnya berhasil lolos. Lalu keesokan paginya, ia menuju bank terdekat untuk mencairkan uang yang didapatnya dari hasil pencucian uang sipir penjara. Tak lupa, ia juga mengirimkan surat kepada media koran yang menceritakan tentang kasus pembunuhan, penyiksaan, dan penggelapan pajak yang dilakukan sipir Norton. Tak lama kemudian, penjara Shawshank digerebek aparat polisi. Sipir Norton panik dan akhirnya mengakhiri hidupnya dengan cara menembak kepalanya sendiri. Setelah beberapa lama, Red akhirnya juga bebas dari penjara. Kemudian ia teringat janjinya terhadap Andy. Ia pun memutuskan untuk pergi ke kota Buxton untuk mencari pohon besar di ladang jerami seperti apa yang diminta oleh Andy. Tak lama, Red menemukan pohon yang dimaksud Andy. Lalu ia menemukan sebuah kotak yang terkubur di antara bebatuan, lalu membukanya. Kotak itu berisi amplop dan surat yang ditulis oleh Andy, yang mengatakan bahwa ia saat ini sedang berada di sebuah pantai di Meksiko. Andy berharap bahwa Red akan datang menemui dia dan menikmati kebebasan mereka bersama-sama. Jangan lupa subscribe dan like videonya biar nggak ketinggalan update berikutnya. Sampai jumpa di video berikutnya.